mungkin terakhir kali kalau Tuhan perbolehkan kita bertemu. Kali ini sukar sekali saya bisa datang. Sudah kurang lebih 3,5 tahun saya tidak datang di Indonesia. Banyak kawan-kawan yang tidak mengenal, apalagi kalau bermasker. Coba dibuka semua supaya saya lihat ada berapa yang masih dikenal. Oh iya, wah, ayu-ayu kabeh. Terima kasih, puji Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan merayakan pengumuman kemerdekaan Indonesia ke-77. Tema untuk hari ini adalah kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ya. Bersyukurlah kalau kita masih dikaruniakan nyawa dan hidup. Banyak kawan yang saya tidak melihat lagi. Sangat menyesal tidak ada sempat yang banyak kita bisa ketemu. Dan sangat berterima kasih kepada Tuhan di mana kita masih bisa bertemu. Biarlah kita mengindai akan kebebasan, kemerdekaan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat berterima kasih untuk hari ini, kesempatan yang demikian indah, di mana kami dapat berkumpul bersama-sama di dunia ini, dunia yang fana tapi memiliki hidupnya kekal bagi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur di mana kami dengan kebebasan untuk menyembah Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan beserta dengan kami masing-masing supaya kami bisa mengerti akan cinta kasih karunia anugerah Tuhan yang besar yang melampaui pemikiran kami, yang telah diberikan dan kami diberi hidupnya kekal di dalam Kristus Yesus. Kami mohon Tuhan sertai dan berkati semua kawan-kawan kami yang berada di tempat ini, supaya kami memiliki sesuatu kesukacitaan yang bersama, bisa menikmati pesertaan Tuhan yang indah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan yang mengumpulkan kami sampai saat ini juga. Kami mohon kiranya Tuhan bersabda kepada kami, karena firman Tuhan itulah yang menguatkan kami, yang memberikan kekuatan dan tenaga kepada kami untuk meneruskan perjalanan kami, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersyukurlah di mana kita masih diberi kebebasan. Yesus mengatakan kalau anak Allah yang membebaskan kamu atau memerdekakan kamu, kamu akan merdeka sungguh-sungguh. Demikian juga bagi kita melihat perbuatan Tuhan, karya dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Ada 4 hal yang sangat khusus supaya kita mengerti di dalam pengertian, kepercayaan dan iman kepercayaan kita. Bahwa pekerjaan Tuhan itu selalu ada permulaannya dan juga ada akhirnya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan Alfa dan Tuhan Omega. Yang di dalam bahasa Yunaninya yaitu sesuatu yang memulai segala sesuatu dan juga yang mengakhiri
Segala sesuatu ada permulaannya. Di dalam Kristus Yesus itulah menyatakan permulaan segala sesuatu. Segala sesuatu memang datang dari Tuhan. Jangan lupa, iman kepercayaan orang Kristen harus selalu ingat, semua itu datang dari Tuhan. Sekalipun COVID-19, bencana alam yang merupakan pandemik yang tidak ada taranya sepanjang umur pengalaman manusia. Pengaruh COVID ini mengagumkan, menggoncangkan semua iman kepercayaan manusia. Biarlah kita ingat, segala sesuatu akan tergoncang, tetapi tidak tergoncang seperti kali ini yang mana mengagumkan. Ada permulaan. Dari mana permulaannya itu? Memang banyak yang memperkirakan, menafsirkan, menjelaskan, memberi jawaban. Tetapi satu-satunya yang tepat, semuanya datang dari Tuhan, bertolak dari pekerjaan Tuhan. Jangan kira itu pekerjaan iblis. Iblis memang hebat, tetapi tidak sehebat apa yang kita alami kali ini. Krisis yang mengagumkan. Tidak satu cara manusia yang bisa menghadapi. Semua berantakan. Keuangan, kekayaan manusia, kemampuan manusia yang tak terkirakan goncang. Kekuatan finansial Amerika yang merupakan sesuatu yang tak tergoncangkan berkali-kali dalam krisis dan juga melalui daya upaya dan usaha manusia seolah-olah terkendalikan, tapi kali ini tidak terkendalikan sama sekali. Cara manusia menemui ajalnya tidak berdaya sama sekali. Kalau bahasa Melayu, seorang yang handicap dinamakan seorang yang tidak berdaya, tidak berakal. Tidak ada caranya untuk mengatasi kesukaran. Memang benar, manusia tidak berdaya. Apakah sungguh-sungguh manusia tidak berdaya? Sepertinya tidak. Kita bisa naik ke bulan, bisa juga mengatasi kesukaran-kesukaran, penyakit-penyakit, penderitaan-penderitaan, seolah-olah menyatakan diri berdaya. Tidak ada sesuatu kesukaran yang kita tidak bisa mengatasinya. Tetapi nyata sekali di dalam COVID-19 ini, manusia memang tidak berdaya. Antrian untuk mengubur manusia, orang-orangnya mati, tidak berdaya. Bukan saja tidak berdaya untuk menyembuhkan, mengalahkan penyakit, bakteria dan sebagainya. Virus, kita tahu. Tidak akalnya yang bisa kita menghadapi atau atasi. Lebih-lebih kalau sudah mati, banyak yang dibiarkan. Itu busuk sendiri. Lebih-lebih menakutkan. Pandemik itu kita tidak bisa melarikan diri. Terkejar di sini dan sana.
Tak mungkin sampai hari ini manusia membayangkan setiap manusia di dunia pakai masker. Amerika yang menganggap dirinya sangat merdeka, sangat bebas, menolak untuk pakai masker. Hak kepribadian dilanggar. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dilanggar diancam oleh kematian. Mau tidak mau harus pakai masker. Orang yang terpelajar, yang terdidik, atau orang yang tidak berpendidikan sama sekali, toh juga semuanya terpaksa untuk menolong, mempertahankan hidupnya. Tidak cara lain, harus tertawan di dalam ketidakberdayaan. Saudaraku yang kekasih, manusia mau tidak mau harus mengaku bahwa dia adalah manusia, bukan Allah. Seorang yang termiskin di jalan daya upayanya, pemikirannya, pendidikannya, keuangannya, ekonominya, pengetahuannya, apa aja. Tertawan juga di dalam pandemik ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita sesungguhnya adalah budak. Apa saja kejadian, kita tidak berdaya. Di dalam ketidakberdayaan itulah kita harus mengaku bahwa ada sesuatu yang paling berdaya. Sesuatu El Shaddai yang Maha Kuasa. Itulah saudaraku yang kekasih yang di dalam dan di luar Kristus Yesus. Biarlah Anda insyaf sadar bahwa kamu hanya manusia. Alkitab menyatakan kepada manusia bahwa Allah demikianlah mengasihi manusia. Sekalipun kita tidak berdaya, handicap, tetapi toh di dalam keadaan inilah kita harus menemui pencipta manusia, penyayang manusia, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Di dalam kata El Shaddai itulah kita melihat kemurahan Allah. Itu adalah di dalam sifat kemanusiaannya yang dinamakan di dalam teologi adalah oknum yang berkelamin wanita. El Shaddai merupakan penyusuan seorang wanita bagi anaknya. Allah yang mencipta kamu dan mencipta saya. Biarlah kita mengenal melalui pandemik ini Allah adalah Allah ibunda manusia. Yang mengasihi manusia, yang menyayangi manusia. Yang memelihara semua keperluan manusia. Saudaraku yang kekasih, pernahkah Anda mengenal Allah sebagai Allah ibunda? Memang Allah adalah Allah Maha Kuasa yang di dalam bahasa Arabnya Akbar, pemarah, Allah adil, Allah yang menghakimi, yang menghukum juga. Tetap Allah penghukum itu juga Allah pemelihara. Seorang ibu yang mengasihi anaknya, tidak lupa akan anaknya. Itulah adalah Allah kita. Di dalam Kristus Yesus kita mengenal Dia sebagai Allah ibunda, El Shaddai, payudara,
bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, jangan lupa Allah yang berpayudara, penolong, pemeluk, pemelihara, yang siap dan sedia untuk memangku, menggendong anak-anaknya. Saya yakin dalam beberapa tahun ini saya menemukan Anda sebenarnya kalau masker dibuka cantik-cantik semua. Pulang di rumah, satu tempat yang tidak perlu pakai masker. Supaya kamu menikmati ciptaan Allah di dalam dirimu adalah ciptaan yang terindah. Alkitab mengatakan, we are His craftsmanship. Kita adalah seni karyawan Tuhan. Ukiran yang paling indah. Pada waktu saya masih muda, GKT biasa mengutus saya 1 tahun 2 kali ke Bali. Kalau saya ke Bali 2 kali mengadakan KKR dan sebagainya, saya selalu senang dengan ukiran ya. Bali itu ternama ukiran apa? Kayu ya. Ukiran itu macam-macam. Yang paling murah itu ukiran seorang nubis, seorang baru belajar mengukir. Kasar ukirannya. 20.000 banyak. Belinya bisa beli banyak ukiran yang indah-indah. Tapi ada yang 200.000. Ada lagi yang 2 juta. Apa perbedaannya? Semua kayu sama. Ukiran-ukiran itu. Tapi suatu ukiran pekerjaan, sesuatu ukiran saja. Yang lainnya bukan ukiran. Ya memang ukiran, tetapi harus digosok-gosok. Bahasa Inggrisnya itu finishing craftsmanship. Sesuatu yang telah dihaluskan. Senian yang indah. Kalau dipegang saja sudah tahu, ini barang yang berharga. Manusia pun juga begitu. Kita bukan saja diciptakan oleh Allah, adalah ciptaan seniwan yang indah, yang halus, yang mulus. Bahasa Indonesianya. Apa artinya perbedaan antara halus dan mulus? Siapa bisa menjawab? Kalau bahasa Jawanya ini makanan enak ini. Kalau makanan yang lebih enak dari enak apa itu kira-kira? Siapa bisa tahu? Makanan yang enak, lebih enak dari enak. Istilah apa yang dipakai? Tidak tahu ya. Hah? Geleng-geleng kepala semua. Saya juga nggak tahu kok. Cuma tahu bahasa kasarnya enak. Suaranya di enak no itu. Baru dengar enak gitu sudah ngiler. Indah, sangat indah. Cuantik gitu. Bukan cantik, cuantik. Itulah saudara punya kekasih. Karya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Siapa itu? Kamu. Anda adalah seorang yang winda. Karya Tuhan. Karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Ini butir pertama yang harus kita ingat. Kita akan merayakan kemerdekaan ke-77.
Saya ingat pada saat pertama kali Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Di dalam pertemuan PBB itu ada yang menantang, memberi alasan kalau Indonesia tidak siap. Bung Karno, kalau kamu masih Paul Bung Karno, harus tahu itu, jangan lupa. Bapak negara itu. Dia memberi alasan. Katanya begini. Coba dengarkan baik-baik. Manusia akan menikah. Harus bersiap-siap. Ada orang kaya. Harus beli rumah. Rumah yang baik. Rumahnya baru. Rumahnya harus dibangun. Harus direncanakan. Tetapi yang paling penting bukan rumah. Menikah itu yang paling penting. Untuk mempelai. Mau menikah. Ini orang bangsa Indonesia sudah siap. Kapan? Sewaktu-waktu bisa. Karena sangat cinta. Tidak berumah. Satu tikar pun bisa menikah. Tidak usah rumah. Tikar pun bisa. Tidak usah atap. Di bawah langit langsung menikah. Karena mereka mau menikah. Sewaktu-waktu siap menikah. Di dalam perdebatan dengan alasan itu mengucap suara saudara yang kekasih. Khususnya untuk anak-anak muda ya. Mau menikah yang paling penting itu apa? Siapa bisa menjawab? Jawabanmu akan terukur di dalam kesediaanmu menikah. Siapa yang bisa menikah? Siapa yang bisa merdeka? Yang ingin dibebaskan dari penjajah, itulah layak untuk menikah. Alasan Bung Karno mengatakan, Indonesia layak, sudah siap. Tanya aja rakyat Indonesia mau enggak merdeka. Tidak ada satu yang menjawab tidak mau. Semua jawab mau. Seperti anak-anak muda hari ini tanya mau menikah, kapan? Siap enggak? Punya rumah enggak? Jangan tanya punya rumah enggak. Mau enggak itu yang paling penting. Kalau tidak niat, kamu tidak setia. Kita niat untuk dimerdekakan. Kita tidak mampu merdeka sendiri, dimerdekakan. Ada yang memerdekakan kita. Tuhan pencipta kita. Yesus Kristus juru selamat kita. Mau memerdekakan kita. Apa kau mau terima? Demikianlah Allah mengasihi dunia. Barang siapa yang percaya kepada Dia diberinya hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih. Pada saat kau mau bertobat dan terima Kristus Yesus, pada saat itulah saatnya kau dimerdekakan. Diberi hidup yang kekal. Punya rumah tidak punya rumah tidak apa. Siap tidak siap itu tergantung pada pemberian Allah, iman, kepercayaan dalam Kristus Yesus yang diberikan, hidup yang kekal yang telah sempurna disiapkan oleh Kristus Yesus. Karunia keselamatan yang diberikan kepada Kristus. Kamu akan merdeka. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Pandemik tidak mudah
untuk ditolak. Memang tidak ada caranya, tetapi kalau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melepaskan, biarlah kita sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan dan kemerdekaan yang sungguh. Maka dikatakan oleh Yesus, ketahuilah akan kebenaran. Kau akan dilepaskan, sungguh-sungguh, saudaranya kekasih. Memiliki kemerdekaan penting. Kemerdekaan yang sungguh lebih penting, saudaraku yang kekasih. Sayang, amat sayang. Beberapa hari lagi kita akan merayakan tahun ke-77. Proklamasi kemerdekaan. Tapi sayang, amat sayang. Asal ada tikar, bisa menikah. Tapi sudah 77 tahun. Apakah kita masih satu tikar? Satu keluarga masih di dalam satu tikar. Ada kemerdekaan, apakah itu kemerdekaan sungguh? Saudaraku yang kekasih. Kemerdekaan sungguh yang dikatakan oleh Yesus adalah mengenal kebenaran. Dalam istilah kemerdekaan, dalam bahasa Chinese ada beberapa kata yang penting. Zhizu, bisa mengatur diri sendiri. Itu kemerdekaan yang tumbuh. Ditambah dengan istilah Chinese, zili, bukan saja menjadi Tuhan sendiri, bisa mengatur sendiri dan bisa merencanakan diri sendiri. Itulah kemerdekaan sungguh. Terlepas daripada belenggu, itu yang penting, saudaraku yang kekasih. Masih dibelenggu oleh korupsi, oleh dosa, oleh kenajisan, oleh dengki, kebencian. Itu terbelenggu, saudaraku yang kekasih. Bukan merdeka. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Yesus memberi kebenaran. Kita harus mengenal kebenaran. Sebagai umat Tuhan, kalau Anda sudah percaya kepada Kristus Yesus bertahun-tahun, tetapi pada hari ini juga masih terbelenggu di dalam dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang kenajisan-kenajisan yang tidak bisa melepaskan diri. Kau tidak mengerti kemerdekaan. Tidak kenal akan kebenaran. Saya selalu menanya terus terang kepada umat Tuhan. Ada Alkitab? Ada. Kenal Alkitab? Belum. Ada Alkitab? Tidak kenal Alkitab. Tidak membaca Alkitab. Tidak belajar Alkitab dan sebagainya. Sayang, amat sayang. Ada kemerdekaan? Ada. Ada kemerdekaan yang sungguh? Tidak ada. Selalu terancam oleh iblis dan oleh dosa. Sayang sekali terancam oleh COVID pun. Itu menyatakan ketidakmerdekaan kita. Sebagai umat Kristus Yesus. Kita tidak akan takut akan apapun, ancaman apapun saja. Kegelapan. Tidak takut. Kenapa? Yesus menjanjikan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Suatu hari, segala sesuatu akan menemui ajalnya. Nyawa kita akan menemui ajalnya. Hembusan kita akan mengakhiri terakhir, hembusan terakhir. Tidak takut, kenapa? Karena Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan.
Kita menemukan kebenaran, pekerjaan manusia, keberhasilan perdagangan, belajar dan semuanya ada titik tolaknya. Dan juga ada ajalnya, akhir keberadaannya. Tetapi ciptaan Allah ada titik tolaknya. Tidak ada ajalnya. Keselamatan yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah keselamatan yang sejati. Kebebasan yang diberikan oleh kebenaran atau oleh Kristus Yesus. Ada tolaknya, tidak ada akhirnya, tidak ada ajalnya. Kita akan berkesudahan semuanya itu di surga, saudara yang kekasih. Tidak ada habis-habisnya berkat karunia yang datang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, biarlah kita gembira dan bersukaria, bersukacita juga. Sebabnya apa? Karena apa yang diberikan oleh Tuhan, ada titik tolaknya, tidak ada titik berhentinya. Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus Yesus di dunia baka. Kiranya Tuhan memberkati kita kalian, setiap manusia anak-anak Tuhan, selalu teringat di sanalah rumah kita yang berbahagia, tidak ada berkesudahan. Itulah berkat dan karunia yang Tuhan janjikan bagi kita. Tanpa berkesudahan. Pada hari kedatangan Yesus Kristus. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan selalu. Pada sangkakala berbunyi, aku berada di sana, namaku terpanggil, adalah namaku di dalam kitab Allah sendiri. Saudaraku, itu sukacita yang tidak terdugakan, tidak terhitungkan. Memang Tuhan ada Tuhan yang mulia, yang maha murah, berlimpah-limpah. Hidup yang kekal dijanjikan oleh Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita akan bertemu dengan Yesus Kristus, kekasih kita. Bersama-sama dengan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, di dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Dan di sana itulah kita akan berada untuk selama-lamanya. Untuk kesimpulan, kita pikirkan berapa butir yang penuh, yang penting. Bahasa Chinese-nya mengatakan, 自足 menjadi tuan sendiri, tidak ada orang yang membelenggu kita. 自立 mengatur diri sendiri, memiliki kebijaksanaan untuk mengatur sendiri. Terakhir, 自在 bisa menetapkan keteguhan diri sendiri. Tidak ada satupun yang akan menggoncangkan kita. Oh, saudaraku yang kekasih. Pada pandemik, tidak ada seorang yang berani mengatakan, aku berdiri atas kakiku sendiri. Mengapa? Tidak ada kepastian untuk hidup kita. Kawan-kawan kita yang masih berada, kemarin saya datang di Malang, menanyakan berapa orang, Pak sudah pergi dia. Saya sangat sedih. Kenapa? Menanyakan akan toko-toko, sudah tutup Pak. Di Amerika 50% restoran
bangkrut karena COVID. Di Indonesia pun tidak ada perkecualian. Tidak ada kepastian untuk masa depan kita. Di keadaan itu maka manusia dinyatakan tidak memiliki pengharapan. Tapi bersyukur, seorang anak Tuhan memiliki pengharapan yang tetap, yang teguh, yang mantap di dalam perbuatannya. Kesehatanmu tidak mantap. Perusahaanmu tidak mantap. Pendidikanmu tidak mantap. Sekolahmu tidak teguh. Sehingga pemerintah Jokowi yang begitu baik, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, akan berakhir 2 tahun lagi. Apakah yang akan terjadi? Banyak yang mengkhawatirkan. Tapi bersyukurlah untuk umat Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kita melihat bahwa kerajaan Allah yang tetap kekal, mantap, tidak berubah. Bersukacitalah. Karena kita adalah warga negara surga. Kiranya Tuhan memberkati kita kalian. Dan selalulah kita beri penglihatan yang baru. Yang mantap, yang teguh. Bersukacita, bersukaria di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang tidak terkirakan. Cinta Tuhan yang tidak ada kesudahan. Kesetiaan Tuhan yang sejati. Kebenaran Tuhan yang diberikan. Kemerdekaan yang diberikan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur, sangat bersyukur. Kenikmatan yang enak ini, biarlah Tuhan sendiri yang mengucapkan di dalam hati jiwa kita. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.